Halo Sobat Transportasi, kali ini kita coba akan menjawab requestan atau tantangan dari teman-teman sekalian, terutama adik-adik yang banyak menanyakan gimana kalau kita bahas terkait dari materi lalu lintas agar bisa digunakan sebagai media pembelajaran juga, baik taruna-taruni yang saat ini juga masih diliburkan atau belajar dari rumah. Dan kebetulan saya masih banyak menyimpan file-file terkait lalu lintas ini. Kenapa tidak untuk di-share, hitung-hitung kita sambil belajar bareng dan kita bisa tetap produktif di era-era WiFi ini ya. Oke, langsung saja pembahasan kita kali ini adalah kita akan coba membahas tentang teknik survei lalu lintas. Ini adalah bagian pertama atau masih bagian umum. Dan ini sangat penting untuk menyamakan persepsi atau menentukan konsep terlebih dahulu. Materi ini dirangkum dari berbagai sumber dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebagai pendahuluan, kenapa sih diperlukan survei lalu lintas? Survei lalu lintas merupakan bagian terpenting dalam pekerjaan seorang perekayasa lalu lintas. Nantinya baik untuk yang bekerja di instansi, yakni di Dinas Perhubungan ataupun Kementerian Perhubungan, maupun sebagai konsultan di bidang transportasi. Jadi, survei lalu lintas ini merupakan bagian awal dari sebuah studi lalu lintas yang dilakukan untuk memberikan dasar awal perencanaan dan desain fasilitas atau prasarana lalu lintas. Kemudian dapat membantu dalam pengoperasian lalu lintas dengan mengidentifikasi kebutuhan fasilitas lalu lintas. Kemudian survei lalu lintas ini dapat digunakan untuk menentukan atau mengetahui karakteristik awal, karakteristik dasar lalu lintas, mulai dari pergerakan dan jumlah lalu lintas. Kemudian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk manajemen rekayasa lalu lintas. Jadi survei lalu lintas ini sangat penting ya teman-teman. Kalau surveinya salah, hasil yang didapatkan salah, maka analisa-analisa berikutnya juga bakalan salah. Jadi tidak ada salahnya kita coba membahas tentang survei lalu lintas ini. Oke. Tahapan dalam survei lalu lintas ini saya bagi berdasarkan pengalaman saja ya. Kita coba bagi untuk mempermudah atau mengkategorikan setiap tahapan sehingga dalam pelaksanaannya kita mempunyai guideline dan arah yang jelas. Nah, tahap yang pertama ini adalah tahap perencanaan, kemudian tahap kedua itu adalah persiapan, tahap ketiga pelaksanaan, dan tahap keempat pemrosesan hasil. Langsung saja kita masuk ke langkah pertama, yaitu perencanaan survei. Jadi diagram alur ini merupakan seluruh lingkup perencanaan. Jadi penting sekali dalam melakukan perencanaan survei sehingga hasil yang nanti kita dapatkan itu benar-benar yang memang kita butuhkan. Jadi mungkin bisa dilihat bahwa dalam perencanaan survei itu kita harus tahu bagaimana merencanakan persiapan rencana survei gitu, mulai dari desain formulir survei, kemudian dari desain sampel, kemudian pelaksanaannya, perencanaan untuk pelaksanaannya dari survei pendahuluan, kemudian dari pelaksanaan survei yang sesungguhnya, kemudian perencanaan di tahap pemrosesan hasil, bagaimana kita nanti mengcoding data yang dihasilkan, kemudian editing, dan bagaimana untuk penyajian data hasil survei yang kita lakukan. Dalam perencanaan survei ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab terlebih dahulu sebagai informasi awal sehingga nanti dalam pelaksanaan survei kita tidak menyebar kemana-mana dan memang sesuai yang kita butuhkan, dan ini juga sebagai upaya efisiensi juga. Jadi yang pertama adalah mengapa survei diperlukan. Jadi ini perlu dijawab, sebenarnya survei yang akan kita lakukan ini untuk apa,
dan informasi apa saja yang diperlukan. Jadi survei nanti akan mensurvei apa saja gitu ya. Terus kemudian metode atau teknik apa dan di mana lokasi survei yang paling baik untuk mendapatkan data secukupnya. Dan kemudian bagaimana hasil surveinya nantinya akan disajikan. Ini juga penting. Kemudian bagaimana data akan dianalisis. Jadi data itu nanti kan analisisnya banyak. Sehingga kita perlu tahu dulu kita nanti akan dianalisis seperti apa, misalkan apakah untuk analisa kinerja lalu lintas atau mungkin analisa volume lalu lintas atau mungkin analisa kepadatan, dan ini paling tidak sebagai informasi awal kita harus mengetahui terlebih dahulu sehingga apa-apa saja yang diperlukan untuk bisa digunakan sebagai analisis kita bisa dapatkan datanya saat melaksanakan survei. Kemudian bagaimana hasilnya akan digunakan, kan jangan sampai kita survei, misalkan survei lalu lintas, padahal datanya adalah survei angkutan, jadi itu tidak nyambung ya. Jadi kita harus tahu dulu sebagai informasi awal bagaimana hasilnya akan digunakan. Kemudian langkah kedua di persiapan, kita coba bagi di 3 bagian untuk lebih mempermudah. Yang pertama di timeline dan lokasi, kemudian sumber daya atau ketersediaan sumber daya, dan peralatan dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama di timeline dan lokasi, kita harus tahu dulu lokasinya yang akan disurvei di mana, kemudian waktu surveinya kapan, kemudian lamanya atau periode survei, ataukah biasanya dalam survei lalu lintas itu apakah hanya di jam sibuk ataupun seharian penuh ataupun dalam seminggu. Ini harus kita lakukan persiapan semaksimal mungkin ya. Kemudian frekuensi surveinya apakah akan per 15 menit atau per jam atau per tahun gitu ya, atau per hari. Biasanya sih frekuensi survei untuk survei lalu lintas itu dilakukan pada range waktu per 15 menit. Jadi 15 menit kita catat, 15 menit kita catat gitu selama 1 hari gitu. Baru kita bisa akan ketahui fluktuasi, dan di situ kita juga akan mengetahui jam-jam sibuk di ruas jalan tersebut yang kita survei. Kemudian yang paling penting adalah perizinan dan koordinasi dengan badan atau instansi lain. Jadi jangan sampai kita melakukan survei tanpa izin. Ini biasanya kalau tidak izin terlebih dahulu atau koordinasi kepada pihak terkait akan ditanya, atau bisa jadi juga kita sedang melakukan survei akan diberhentikan. Kemudian bagian yang kedua adalah sumber daya. Jadi kita juga harus melakukan persiapan dari anggaran biaya yang dibutuhkan, kemudian berapa jumlah tenaga pengamat, dan juga pastinya harus dilakukan briefing terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus mempersiapkan alat angkut menuju lokasi survei. Jadi kita dalam melakukan survei itu apakah menggunakan angkutan umum gitu, atau ada kendaraan enggak untuk menuju ke lokasi survei tersebut. Dan berikutnya adalah peralatan dan bahan. Pada peralatan bahan survei lalu lintas ini yang pertama biasanya adalah adanya formulir survei sesuai dengan jenis survei yang akan dilakukan ya, karena formulir survei itu sangat banyak tergantung dari survei apa yang akan kita lakukan. Kemudian peralatan survei juga ini untuk mempermudah ya, biasanya ada rompi survei, kemudian seragam, stopwatch, meteran dorong ya, kemudian kamera ataupun counter dan lain-lain. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan kita di lapangan. Jadi semua ini harus kita persiapkan dengan baik ya teman-teman, agar dalam pelaksanaan survei nantinya tidak banyak terbuang waktu yang sia-sia, ataupun wah kok alat ini nggak ada gitu ya, waduh kok formulir surveinya berbeda ya. Ini pastinya akan mempengaruhi hasil survei yang nanti kita akan dapatkan. Kemudian masuk ke langkah ketiga adalah pelaksanaan survei. Jadi dalam survei lalu lintas itu banyak sekali ya jenis survei yang perlu dilakukan. Ini mungkin beberapa jenis-jenis survei
dalam survei lalu lintas yang biasanya kita lakukan. Yang pertama adalah survei inventarisasi. Ini inventarisasi itu meliputi inventaris prasarana jalan, kemudian land use atau tata guna lahan gitu. Kemudian survei inventaris geometrik jalan dan simpang. Dan masih banyak lagi sih sebetulnya. Kemudian yang kedua teman-teman adalah survei arus lalu lintas di ruas jalan dan simpang. Ini nantinya biasanya analisisnya nanti bagaimana volume lalu lintas di ruas jalan atau simpang yang kita lakukan survei. Kemudian juga ada survei tundaan, survei panjang antrian, survei arus jenuh, survei kecepatan dan atau kecepatan perjalanan, survei parkir, survei pejalan kaki, survei asal tujuan perjalanan, survei penggunaan moda, survei angkutan umum, survei apil, dan lain-lain sesuai kebutuhan data yang kita butuhkan. Jadi jenis-jenis survei dan bagaimana tahapan dan pelaksanaannya nanti kita akan bahas di bagian-bagian berikutnya ya. Jadi sementara ini adalah overview dulu apa yang dibutuhkan atau bagaimana teknik melakukan survei lalu lintas agar hasil yang kita dapatkan maksimal dengan sumber daya yang minimal. Kemudian langkah yang keempat, ini adalah sekaligus merupakan langkah terakhir dalam survei lalu lintas. Langkah keempat ini adalah pemrosesan hasil. Jadi kita bagi dua bagian juga di pemrosesan hasil itu di yang pertama coding dan editing, kemudian penyajian data. Jadi hasil survei yang kita dapatkan di lapangan itu kan biasanya kita rekap ya. Itu kalau saya pribadi biasanya dalam merekap hasil survei menggunakan bantuan Microsoft Excel. Jadi itu bisa mempermudah kita untuk mengcoding data gitu ya, dan melakukan editing coding data. Misalkan ini adalah arah, menunjukkan arah gitu ya, terus kemudian ini LV itu untuk kendaraan ringan dan HV untuk kendaraan berat gitu, kemudian UM biasanya untuk tidak bermotor. Jadi ini tergantung dari kemudahan teman-teman dan kebutuhan teman-teman juga untuk melakukan coding dan editing agar lebih mudah dalam merekap data dari hasil survei yang telah dilakukan. Kemudian bagian selanjutnya adalah penyajian data. Jadi ujung atau akhir dari pelaksanaan survei itu adalah bagaimana kita dapat menyajikan data yang bagus dan informatif ya. Jadi sebisa mungkin dalam penyajian data itu kita gunakan tools-tools atau metode-metode yang informatif yang bisa mencerminkan seluruh hasil survei yang kita lakukan tetapi tidak terlalu banyak. Misalkan bisa dibuat sebuah grafik seperti ini. Ini adalah contoh grafik fluktuasi volume lalu lintas di salah satu ruas jalan yang dilakukan survei. Kemudian ini juga ada contoh penyajian data dari hubungan volume dan kepadatan, tapi ini sebenarnya sudah hasil olahan ya. Jadi penyajian data ini memang sangat penting ya. Jadi sebagus apapun metode pelaksanaan survei kita dan sebanyak apapun data yang kita peroleh gitu, kalau penyajian datanya buruk atau terlalu banyak ataupun tidak informatif ya, biasanya dinilai data tersebut tidak bagus ya, karena sulit untuk dibaca. Ya, itu adalah tahapan terakhir di tahapan keempat. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut ataupun ingin meminta bahan paparan yang tadi kita sampaikan, bisa menghubungi saya di media sosial, baik di Facebook maupun di Instagram, maupun bisa email saya ataupun bisa WhatsApp saya di 0821 11 01 11 92. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.